Shalom teman-teman PD Victory semuanya, Shalom Bu Eli. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa bersaksi menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya rindu akan semakin banyak ibu-ibu atau bapak yang bisa berbagi menceritakan kebaikan Tuhan ke teman-teman lainnya. Saya mau menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan selalu memberikan kebaikan ke saya dan keluarga setelah Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Apa yang mungkin saat ini ibu-ibu atau saudara alami dalam proses rumah tangga, saya pun dulu alami, karena dulu suami saya terikat dengan narkoba. Tapi puji Tuhan, ketika saya praktek firman dan belajar mengenal Tuhan lebih lagi, pokoknya apa yang Bu Eli khotbahkan di YouTube saya praktekkan tanpa menawar kepada Tuhan. Benar-benar apa yang semua yang di firman Tuhan yang Bu Eli sampaikan, Tuhan genapi dengan luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Waktu itu suami saya dipecat dari pekerjaannya karena pemakaian narkoba. Jadi suami saya sering di rumah duduk saja. Dalam hati sebenarnya saya jengkel. Sudah ada uang, ini malah tidur-tidur saja suamiku. Apalagi ditambah dia suka marah-marah di rumah. Tapi saya praktekkan firman yang Bu Eli sampaikan. Apa saja perlakuan suami kita yang tidak baik ke kita, kita ucapkan berkat saja. Sering saya doakan, saya ucapkan, Tuhan memberkati suamiku, apa yang dikerjakan oleh suamiku, Tuhan Yesus buat berhasil. Sampai suatu waktu suami saya pernah bilang ke saya, apa kamu tuh doakan saya? Saya diberkati, orang saya di rumah tidur-tidur saja. Saya hanya balasin, Tuhan bisa berkati kamu di mana saja dan kapan saja. Dan nyatanya benar, dia rasakan sendiri kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Di mana saat ini Tuhan sudah pulihkan rumah tangga kami, saya dan suami selalu usaha sempatkan untuk kami berdua mesbah keluarga setiap hari, mau itu pagi atau malam hari, dan justru saat ini suami saya yang selalu mendoakan saya. Setiap pagi dia selalu tumpang tangan di kepala saya untuk mendoakan memberkati saya, juga dia tumpang tangan memberkati anak kami. Dan ketika Tuhan pulihkan rumah tangga kami, Tuhan percayakan ke kami, Tuhan kirimkan keluarga-keluarga lain, teman-teman yang bermasalah dalam rumah tangga mereka. Kami membantu mereka lewat firman dan doa dan juga kesaksian tentang rumah tangga kami. Tuhan membuat saya terheran atas kebaikannya, karena ketika ada temannya suami, saya bergumulannya dengan istrinya, pas kami lagi di jalan, dia bilang ke temannya, kamu gini kan istrimu, kamu kasih istrimu, kamu beri perhatian ke istrimu lewat chatting. Kalau istrimu ngomel-ngomel marah-marah di chatting, jangan kamu balas, tapi kamu chatting balasnya dengan memberkati istrimu. Karena dulu istriku juga gitu kan saya, sampai saya kaget dan buat saya bertobat. Begitu kata suami saya ke temannya. Saya mendengar itu tertawa dalam hati, dan saya bersyukur saat ini suami saya juga Tuhan pakai untuk memberkati teman-temannya. Dan ini barusan tadi malam kami bertemu dengan teman-teman gereja. Bu Eli akan rencana pelayanan di kota saya. Suami saya membahas Bu Eli dengan teman-teman gereja. Dia bilang ke teman-temannya, Ibu Eli ini luar biasa salibnya. Tuhan pakai Bu Eli secara luar biasa dan untuk menjadi berkat, untuk menjadi contoh juga untuk orang-orang yang alami rumah tangganya. Saya dengar itu dalam hati saya bilang, terima kasih ya Tuhan. Dan setiap hari, karena saat ini suami saya yang selalu pimpin doa, dia selalu berdoa bilang, berkati kami hari ini Tuhan dengan berkat jasmani dan rohani, tapi yang terutama rohani kami yang diberkati. Sungguh saya secara pribadi sangat terberkati dengan doa suami saya seperti itu. Jadi itulah kuasa doa yang berdampak luar biasa dalam kehidupan keluarga kami. Banyak pengalaman-pengalaman rohani yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Jadi kami mau ceritakan keberkat jasmani yang Tuhan beri untuk kami, membuat kami belajar bahwa tidak ada yang bisa kami harapkan, Tuhan yang kami harapkan, dan membuat suami saya juga belajar bahwa semua berkat materi yang dia terima, semuanya dari Tuhan, tidak ada yang bisa disombongkan. Dan suami saya saat ini usaha sendiri. Kami usaha jual material dan jasa dalam bidang bangunan. Tapi suami saya ini tidak ada tempat untuk usahanya, jadi via telepon saja konsumen, dan kadang kalau ketemu membahas proyek. Tuhan benar-benar luar biasa pelihara kami, karena suami usaha sendiri, jadi kami hidup hanya dalam kasih karunia Tuhan. Hidup berkecukupan, tidak kekurangan, pas tanggal jatuh tempo bayar cicilan, Tuhan sediakan tepat pada waktunya tanpa kami harus berhutang. Bahkan ketika kami tahun lalu mau adakan acara ulang tahun anak kami, renovasi rumah, dan membayar uang sekolah ajaran baru anak kami berdoa sama Tuhan. Kami kirimkan rincian kami ke Tuhan, seperti ajukan proposal ke Tuhan. Bahkan sudah mendekati bulannya, tiba-tiba Tuhan kirimkan berkat luar biasa sampai kami terheran-heran.
Dan itu jadi pelajaran buat kami ketika kami berdoa ada kebutuhan. Kami percaya Tuhan selalu tolong tepat pada waktunya. Memang Tuhan suka jawab doanya mepet-mepet. Ini saya mau sharingkan ayat yang menjadi kekuatan juga buat kami. Di Filipi 4 ayat 12-13, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak satu pun yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Di ayat ini juga mengajarkan kami bahwa ketika kami alami kelimpahan, ketika kami bisa merasakan berlibur menginap di hotel bintang 5, atau makan di restoran, atau apapun secara dunia nilai itu mewah, ketika kami bisa dapatkan itu, kami tahu semuanya pasti karena dari Tuhan saja. Dan ketika kami alami kekurangan, itu juga mengajarkan kami bahwa kami ini lemah, yang menjadi sumber kekuatan dan pertolongan kami hanya Tuhan. Jadi ketika kami kekurangan materi, kami tidak takut, kami tidak khawatir, karena kami percaya Tuhan pasti menolong dan Tuhan pasti cukupkan. Juga di ayat Roma 8, ayat 18, sebab aku yakin bahwa pemberitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Itu yang saya alami sekarang. Kalau dulu ketika saya di proses rumah tangga, saya rasa sangat berat sekali dan selalu tanya sama Tuhan, kapan ini selesai Tuhan? Tapi ketika saya nikmati proses itu bersama Tuhan, tanpa saya tanya kapan hasilnya, tiba-tiba ternyata proses rumah tangga saya Tuhan sudah pulihkan. Dan pemulihan dan yang Tuhan beri untuk keluarga kami membuat saya lupa gimana sakitnya dulu ketika saya tinggal di kos, ketika saya diproses, dimaki-maki sama suami saya, dibilangin binatang-binatang, atau tidak diberi uang nafkah. Itu membuat saya tertawa saat ini. Kalau saya sekarang setiap sharing ke teman-teman yang alami rumah tangganya seperti saya dulu, mereka selalu bilangnya begini, bisanya kamu sekarang tertawa ya. Sekarang saya alami proses itu, saya rasanya pedih sekali, saya sakit sekali. Sekarang pemulihan yang Tuhan beri untuk kami benar-benar membuat kami terheran dan takjub dan selalu membuat kami terharu. Ketika kami pun berdoa, kami menangis karena kami melihat kebaikan Tuhan, Tuhan ingatkan kebaikan-kebaikannya. Kami menangis bukan masalah pergumulan kami, tapi kami menangis karena kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan kami menangis karena ada berkat-berkat janji Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami. Benar-benar apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah kami timbul dalam hati kami itu yang Tuhan berikan untuk keluarga kami. Juga ayat, saya mau sharingkan juga di ayat di pasal 2 Korintus 12 ayat 9, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa-Ku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan, demikian kesaksian saya. Kiranya kita semua sama-sama terus buat menikmati proses yang Tuhan beri untuk kita masing-masing dan hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih semuanya, Tuhan Yesus memberkati.